Udah, udah, udah Jihan, udah. Jihan, 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 Jihan. Kasurupan atau biasa kita sebut dengan kerasukan adalah sebuah perubahan kondisi kesadaran yang tidak biasa pada manusia, di mana manusia tersebut kehilangan kendali atas tindakan dan identitas dirinya, ditandai dengan perubahan perilaku yang tidak normal, dan sering sekali kejadian ini dianggap karena disebabkan oleh hantu atau jin dan ruh para leluhur. Ya, penjelasan tersebut mencerminkan kondisi yang terjadi pada film yang akan kita bahas kali ini. Film yang dibuat oleh Charles Gojali ini menceritakan tentang seorang ustadz ahli ruqyah yang dimana ustadz tersebut justru malah tidak bisa menyelamatkan anaknya sendiri dan berniat untuk membalaskan dendamnya pada sang iblis. Dan inilah kodrat. Kisah akan berfokus pada sang ustadz yang bernama Kodrat, di mana ustadz tersebut tengah mengobati atau meruqyah seorang anak yang bernama Alif. Alif merupakan anak kandung dari Ustadz Kodrat sendiri yang kini sedang kerasukan jurig yang bernama Asula. Kodrat yang sedang membacakan doa agar anaknya bisa terlepas dari si jurig, tiba-tiba dikagetkan dengan cermin yang pecah dan mainan mobil ambulan yang tiba-tiba saja menghantam langsung ke arah kepalanya. Tidak sampai situ saja, Kodrat yang kebingungan karena entah ilmu apa yang dipakai si jurig pada anaknya. Tiba-tiba si anak bisa terbang melayang dari tempat tidurnya dan ya, Kodrat pun terpental jauh ke belakang, dihentak oleh kekuatan dari si jurig tersebut. Anjir, ini padahal baru mulai tapi udah chaos begini. Kodratnya langsung berdiri dan mendatangi anaknya kembali. Melihat anaknya sudah sadar, namun tiba-tiba Kodrat yang histeris karena melihat anaknya sudah meninggal tepat di depan matanya, bersumpah akan membalaskan semua yang telah dilakukan si jurig pada Alif anaknya. Singkat cerita, Kodrat yang sedang mendekam di penjara karena telah dituduh membunuh anaknya sendiri hanya bisa berbaring sambil merenung meratapi foto keluarga dirinya, karena memang hanya tinggal foto itulah barang berharga yang dimiliki Kodrat. Tak berserang lama, tiba-tiba seorang sipir penjara membuka sel kamar Kodrat dan ya, entah apa yang dipikirkan oleh si sipir tersebut, tiba-tiba saja menjerat dan menggusur Kodrat menggunakan rantai besi. Melewati lorong penjara yang kotor dan lembab, Kodrat yang ditarik kemudian langsung digantung oleh si sipir tersebut. Baru sadar bahwa sipir tersebut ternyata sedang kerasukan jurig, dan Kodrat tahu betul dari nada suara sipir tersebut yang berbicara, suara itu sama dengan suara si jurig yang sudah membunuh Alif. Dan sudah dipastikan bahwa si jurig yang sedang merasuki sipir tersebut adalah si jurig Asula. Kodrat yang sedang tergantung tidak bisa berbuat apa-apa. Rasa sesak yang semakin lama semakin terasa sakit membuat Kodrat semakin tidak bisa untuk bernapas. Dan untungnya tindakan tersebut segera dihentikan oleh para sipir yang lain yang datang ke lokasi tersebut dan langsung menolong Kodrat. Kodrat yang sudah terlepas langsung jatuh tersungkur tak berdaya. Rasa sesak yang membuat sulit bernapas membuat Kodrat harus kehilangan nyawanya sendiri. Scene pun tiba-tiba berubah di padang pasir dan memperlihatkan Kodrat tengah berjalan di bawah teriknya sinar matahari. Tiba-tiba terdengar suara azan yang entah dari mana suara azan tersebut berasal. Kodrat yang merasa sangat terpanggil oleh suara azan tersebut seketika melakukan tayamum dan langsung melakukan sholat. Sinar matahari yang bersinar terik tepat di atas kepala Kodrat yang baru saja selesai melakukan sholat, tiba-tiba saja langsung bergejolak dan menghasilkan cahaya yang jauh lebih terang dari sebelumnya. Dan tiba-tiba ya, Kodrat pun bangun kembali dari kematiannya. Kodrat yang tiba-tiba terbangun dan berada di kamar mayat merasa kaget dengan apa yang terjadi. Mencoba memahami apa yang baru saja dialaminya sendiri, Kodrat hanya bisa ngeringkuk dan berteriak histeris. Singkat cerita,
Kodrat yang sudah dianggap mati dan dibebaskan dari dalam penjara sedang tertidur pulas berada di dalam bis dan terbangun mendengar suara tangisan gadis kecil yang duduk di pangkuan ibunya. Kodrat yang melihat ke arah anak kecil itu langsung membacakan doa. Entah apa yang Kodrat lihat, namun pada saat hendak turun dari bis, ya di sini baru terlihat bahwa sosok hantu wanita tualah penyebab dari si anak kecil terus menangis tersebut. Singkat cerita, Kodrat yang turun dari dalam bis telah sampai di desa Kober, desa yang dimana tempat tinggal Kodrat pada saat dia pesantren dulu. Kodrat yang terus berjalan masuk sempat terhenti karena melihat papan yang bertulisan bahwa tanah ini milik pesantren Kahuripan dan larangan masuk bagi penduduk desa yang lain. Kodrat yang terus melanjutkan perjalanan tanpa menghiraukan tulisan pada papan kayu yang tadi sempat terhenti kembali ketika menemukan sebuah rumah warga yang sedang mengadakan yasinan. Tangan Kodrat bergetar hebat ketika melihat rumah itu seolah ada hal yang buruk yang sedang terjadi di dalamnya. Terdengar juga jeritan seorang gadis dari dalam rumah hingga membuat Kodrat lekas pergi menjauh dari rumah tersebut. Saat berbalik arah, di sana Kodrat berpapasan dengan seorang perempuan. Kita sebut saja perempuan tersebut si ibu. Si ibu yang tertegun melihat Kodrat merupakan warga asli dari desa di sana. Sebagai tetangga yang baik, si ibu terlihat sedang membantu urusan dapur pemilik rumah tersebut. Si ibu yang melihat pemilik rumah pergi ke dapur langsung saja mengikutinya. Di sana si ibu menanyakan bagaimana kondisi dari anak si pemilik rumah tersebut. Alih-alih ikut berbelasungkawa, si ibu malah ingin menagih hutang pada pemilik rumah tersebut. Aduh anjir, kok gak lihat sikon gitu. Yes. Semua orang di desa ini juga nggak ada yang panen kebunnya. Pemilik rumah yang geram karena ditagih hutang langsung saja membentak si ibu dan ya, jeritan dari si anak pemilik rumah yang semakin menjadi-jadi membuat panik semua orang yang ada di sana. Si pemilik rumah langsung bergegas menghampiri anak kesayangannya dan di sini baru terlihat kondisi anak si pemilik rumah yang cukup sangat pikarunyaeun. Selain sedang kesurupan, ternyata kedua kakinya pun telah dipasung. Dengan segenap jiwa, si pemilik rumah mencoba untuk menenangkan anaknya agar tidak terus-terusan teriak dan menjerit. Alih-alih si anak tenang, si pemilik rumah justru malah dikagetkan dengan kejadian berikut ini. Ya, akibat membenturkan kepalanya pada kayu pasung, si anak pemilik rumah yang sedang kerasukan jurig pun akhirnya meninggal dunia. Scene pun berpindah memperlihatkan Kodrat yang telah sampai di gerbang masuk pesantrennya dulu. Di sini Kodrat yang berniat untuk minum dari gentong air membatalkan niatnya setelah melihat air yang ada di dalam gentong tersebut kotor bercampur lumpur. Di pondok kita diperlihatkan sahabat dari Kodrat yaitu Jafar tengah sibuk mengobati pemuda yang sedang kerasukan di sana. Sementara itu, anak buah Jafar yang berada di luar mencoba menghadang Kodrat yang mencoba masuk ke dalam pesantren. Seketika itu juga Jafar yang kebetulan keluar dari pondok dan kaget melihat kehadiran Kodrat, langsung menyambut kedatangan Kodrat dengan pelukan hangat. Sebagai ustadz di pondok Kahuripan, Kodrat menyadari ada hal yang berubah dengan pesantrennya itu. Kodrat bergegas menemui gurunya yaitu Kiai Rohim yang kebetulan saat itu beliau sedang jatuh sakit semenjak tahu kondisi Kodrat yang telah ditinggalkan Alip anaknya dan terus dipenjara juga. Di sini Jafar menjelaskan bahwasannya semenjak Kiai Rohim jatuh sakit, desa Kober kini sedang dilanda hama paceklik hingga gangguan dari alam gaib juga. Kodrat yang merasa bingung dengan apa yang sedang terjadi dengan kondisi desa Kober dan pesantrennya tersebut memilih untuk menginap di pesantren itu sembari menjaga Kiai Rohim yang sedang terbaring sakit. Scene pun berpindah kembali memperlihatkan si ibu yang sedang menemani putra bungsunya yang lumpuh bernama Alip, sama namanya dengan nama anak Kodrat yang sudah meninggal dulu. Alip yang melihat raut wajah si ibu yang murung mencoba untuk menghibur dan mengajaknya bermain. Namun si ibu yang sedang beraringgung karena hutang yang ditagih tadi siang tidak kunjung cair langsung menolak ajakan Alip untuk bermain. Bahkan si ibu menyuruh Alip untuk segera tidur. Habis makan, Alif tidur. Alip yang tampak kesal dengan keputusan si ibu langsung masuk ke dalam kamarnya sambil berkata hendak bermain dengan ayahnya saja. Nah, di sini mari saya jelaskan dulu bahwasannya si ibu ini sebetulnya mempunyai dua anak yaitu Alip si adik dan Asya sebagai kakaknya. Sementara suami si ibu atau ayah si Alip ini dikabarkan sudah meninggal dunia, entah karena apa meninggalnya tersebut. Si ibu yang sedang membereskan meja makan tak sengaja mendengarkan percakapan Alip di dalam kamarnya. Si ibu yang penasaran langsung mengintip dan melihat kalau si Alip sedang berbicara sendirian dengan entah apa itu yang ada di dalam lemari. Ibu yang menegur Alip justru malah dibentak oleh Alip sambil berkata jika dirinya sedang bermain dengan ayahnya yang ada di dalam lemari tersebut. Tak berselang lama, datang Asya si kakak yang baru pulang dari sekolah. Si ibu yang merasa kesal karena Asya pulang larut malam langsung menegur Asya saat itu juga. Terjadi cekcok antara ibu dan anak di sini.
Alif yang mendengar percekcokan itu pun langsung keluar dari kamarnya. Asya yang sangat sayang sekali pada adiknya langsung menghampiri Alif untuk menyuruh Alif lekas tidur. Alif yang masuk kembali ke dalam kamarnya tiba-tiba tertegun melihat lemari di kamarnya. Kursi roda Alif melangkah sendiri mendekati lemari tersebut hingga tiba-tiba ya terdengar suara jeritan pilu dari kamar Alif. Asya dan si ibu yang kaget langsung lari untuk memeriksa kondisi Alif dan yang terjadi ya, selain kursi roda yang terbang barusan, kondisi Alif pun di sini sangat memprihatinkan. Singkat cerita pagi pun tiba, si ibu yang sedang akan memberikan sarapan buat Alif dikejutkan oleh Alif yang tiba-tiba bangun dari tempat tidurnya dan berkata, Mana lemari Alif? ya, di sini tampak Alif menanyakan di mana keberadaan lemari miliknya sekarang. Alif yang terlihat kesal dengan keputusan si ibu yang ternyata sudah memindahkan lemari Alif ke tempat gudang, menolak untuk makan yang akan diberikan si ibu. Singkat cerita malam pun datang. Kodrat yang terlihat sedang berzikir di kamar Kak Irohim tiba-tiba dikagetkan oleh angin kencang yang tiba-tiba datang. Di sisi lain, Asya yang ketiduran di atas meja belajar pun terbangun karena besarnya angin yang datang pada saat itu. Dan tiba-tiba si ibu datang ke kamar Asya, ujug-ujug menanyakan keberadaan Alif si adik. Si ibu yang panik karena Alif tidak ada di kamarnya, meminta bantuan Asya untuk mencari keberadaan adiknya tersebut. Melihat pintu gudang yang terbuka, si ibu langsung memutuskan untuk masuk ke dalam gudang. Dan benar saja, lagi-lagi Alif sedang mengobrol dengan entah apa itu yang ada di dalam lemari. Si ibu yang kesal karena melihat tingkah laku Alif yang semakin lama semakin aneh, menyuruh Alif untuk berhenti dan lekas masuk kembali ke dalam rumahnya. Namun yang terjadi, ya entah suara apa itu, yang jelas itu bukan suara Alif seperti biasanya. Di sini sudah terlihat bahwa Alif sedang kerasukan oleh jurig. Si ibu yang panik karena tiba-tiba melihat Alif akan menyerang dirinya, hanya bisa pasrah saja menghindari semua serangan Alif. Seperti ibarat sepandai-pandainya tupai meloncat pasti akan terjatuh juga. Ya, si ibu pun pada akhirnya tidak bisa menghindari semua serangan Alif. Si ibu yang tertusuk oleh benda tajam entah apa itu yang dibawa Alif, akhirnya bisa menghindar dan keluar dari dalam gudang. Dengan panik si ibu langsung mengunci Alif di dalam gudang sendirian. Asya yang kebingungan dengan entah apa yang terjadi, tiba-tiba disuruh si ibu untuk menjaga Alif agar tidak keluar dari dalam gudang. Si ibu yang panik lekas berlari pergi untuk mencari Jafar dengan tujuan untuk bisa menyadarkan Alif dari kerasukan jurig. Setibanya di depan pintu pesantren, si ibu yang panik langsung menggedor-gedor pintu tersebut. Alih-alih Jafar yang keluar, justru malah Kodrat yang ada di sana. Si ibu yang panik karena Jafar kebetulan tidak ada di sana, memutuskan untuk meminta tolong sama Kodrat saja. Kodrat yang masih trauma akan kejadian masa lalu tidak bisa menerima permintaan bantuan dari si ibu. Kodrat menyuruh agar si ibu menunggu saja kedatangan Jafar pulang. Namun ketika pintu akan ditutup oleh Kodrat, dengan lantang si ibu bilang, "Tolong Alif Ustadz, tolong Alif Ustadz." Ya, sontak Kodrat yang kaget karena si ibu bilang Alif, lekas membukakan pintunya kembali dan langsung menerima permintaan untuk menolong si Alif. Di sisi lain kita diperlihatkan kondisi Asya yang masih menjaga Alif di luar gudang. Mendengar Alif yang sedang berbicara ngacapruk kemana saja membuat Asya geram. Karena mendengar perkataan Alif yang berbicara bahwa Asya sudah tidak sayang lagi sama adiknya. Bahkan Alif berbicara karena ulah Asya lah Alif bisa lumpuh sampai saat ini. Sontak karena perkataan Alif tersebut, membuat Asya membuka paksa pintu gudangnya. Asya yang sudah masuk ke dalam gudang langsung mencari Alif dari dalam lemari. Ketika Asya mendekati lemari tersebut dan menyuruh Alif untuk keluar, tiba-tiba ya, Asya ditarik oleh Alif ke dalam lemari dan hal aneh pun terjadi di sini. Di dalam lemari nampak kondisi rumah tempat tinggal Asya yang selama ini dia tinggali. Terlihat juga semua keluarganya yang utuh ada di sana. Ada si ibu, si Alif, bahkan si ayah yang sudah mati pun ada juga di sana. Terlihat mereka sedang mempersiapkan pesta ulang tahun Asya yang entah keberapa tahun pada saat itu. Asya yang terbawa suasana terlihat sangat menikmati semua kejadian seolah-olah nyata baginya. Dan ketika di momen sang ayah meminta untuk Asya lekas memotong kue ulang tahunnya, disinilah bahwa sebenarnya kejadian tersebut hanyalah halusinasi semata saja. Kue ulang tahun yang akan dipotong Asya ternyata tangan Asyanya sendiri. Alif yang menyamar sebagai ayahnya memaksa Asya untuk terus melanjutkan pemotongan kuenya tersebut. Di momen ini juga si ibu dan Kodrat tepat datang untuk menyelamatkan Asya. Kodrat yang langsung menyentuh kepala Alif dan membacakan sedikit doa langsung membuat Alif pingsan untuk sementara. Setelah Asya keluar dari lemari,
Alif yang dari awalnya lumpuh karena sedang kemasukan jurig saat ini, Alif pun seketika bisa langsung tegak berdiri dan nyerentang menyerang Kodrat. Di sini terjadi sedikit pertempuran antara Kodrat dan jurig yang memasuki badan Alif sampai di satu titik di mana momen Kodrat berhasil memegang kepala Alif dari belakang. Di sana Kodrat kembali membacakan ayat suci Al-Quran dan berhasil mengeluarkan si jurig dari dalam tubuh Alif. Terima kasih, Om. Setelah kejadian tersebut, Kodrat yang sedang dalam perjalanan menuju pulang kembali menuju pesantren menuju Nalobating Goblok. Setelah kejadian tersebut, Kodrat yang sedang dalam perjalanan pulang kembali menuju pesantren tiba-tiba dikagetkan dengan kematian obor yang Kodrat bawa sendiri. Dan ya, itulah sosok perwujudan dari si jurig Aswala. Dan tidak hanya itu, Kodrat pun dikagetkan dengan kemunculan Alif anaknya yang membuat Kodrat langsung jatuh ke bawah jurang. Di sisi lain kita diperlihatkan kembali kondisi Alif anak si ibu yang tiba-tiba sedang kayang dan langsung akan menyerang si ibu dan Asya kakaknya. Di momen itu juga dengan kebetulannya Japar ada di sana untuk membawa Alif yang akan Japar ruqyah. Namun ketika Japar hendak berangkat, tiba-tiba Kodrat datang dan menghentikan keberangkatan Japar untuk membawa Alif. Japar yang kesal karena dihadang langsung berbicara lantang kepada Kodrat bahwasannya Japar tidak butuh bantuan dari Kodrat sebagai ustadz yang gagal menyembuhkan anaknya sendiri dari serangan jurig. Ya, mendengar perkataan tersebut membuat Kodrat merasa sedih dan membiarkan Alif dibawa oleh Japar. Singkat cerita, siang pun tiba. Terlihat Kodrat yang baru saja selesai menunaikan ibadah sholat sudah ditunggu Asya di luar musola. Asya yang datang ke pesantren bertujuan untuk mengajak Kodrat pergi menuju rumah yang anaknya mati dipasung pada awal cerita. Sebelum sampai ke rumah tersebut, Asya dan Kodrat justru malah sudah dihadang oleh kedua orang tuanya. Si ayah yang entah kenapa ujung-ujung marah kepada Kodrat, menyalahkan bahwa semua anak dari pesantren Kiai Rohim semuanya sama saja mau menolong orang yang kerasukan kalau ada imbalan berupa uang atau harta semata. Scene pun tiba-tiba berpindah memperlihatkan Alif yang sudah sembuh keluar dari pondok pesantren. Kodrat yang sudah tahu perbuatan Jafar terlihat sedang merenung sambil amak kepegung. Japar yang tiba-tiba datang dan langsung basa-basi kepada Kodrat membuat Kodrat semakin darah tinggi mendengar semua ucapannya. Kodrat pun langsung menanyakan kepada Japar bahwa dapat imbalan apa kamu Japar dari si ibu untuk menyembuhkan si Alif. Dapat imbalan apa kamu dari keluarga Yasmin? Uang. Pulang dari warga mana lagi yang kamu dengar ini? Ya, mendengar pertanyaan tersebut membuat Japar merasa kaget sekaligus marah. Karena Kodrat sudah mengetahui semua perbuatannya. Seketika Kodrat pun langsung diusir dari pesantren tersebut oleh si Japar. Kemasi barang-barang Ustadz Kodrat. Dia sudah terlalu suci untuk tinggal di pesantren ini. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat Alif dan Asya yang sedang bercanda ria di dalam kamar. Disusul oleh si ibu yang membawa segelas air putih lalu pasien disembur ente anjing lain teman. Disusul oleh si ibu yang membawa segelas air putih untuk diminum Alif yang katanya ayat tersebut pemberian dari Japar dan sudah dibacakan doa. Ketika ayat tersebut sedang diminum oleh Alif dan ya, tiba-tiba terjadi mati lampu di rumah mereka. Si ibu yang panik kenapa hal ini bisa terjadi menyuruh Asya dan Alif untuk tetap tunggu di dalam kamarnya saja. Sementara si ibu akan pergi ke gudang untuk menyalakan mesin listrik tambahan. Berbekal lampu patromak, si ibu pun sampai di dalam gudang dan sedang bergegas mengambil solar untuk bisa menyalakan mesin listriknya tersebut. Ketika akan memasukkan solar kepada mesin listrik, tiba-tiba lampu patromak pun ujug-ujug bisa mati. Si ibu yang mencoba bersikap tenang untuk menyalakan kembali lampu patromaknya menggunakan korek api, ternyata berhasil untuk menyalakan lampunya kembali. Tapi entah kenapa, di saat akan memasukkan minyak solar ke dalam mesin listriknya tersebut, lagi-lagi tiba-tiba saja lampu patromak yang si ibu bawa pun mati untuk yang kedua kalinya. Di sini si ibu yang sudah tidak bisa berpura-pura santai lagi untuk menyalakan lampu patromaknya kembali, tiba-tiba saja tangannya ngaderek-dek dan korek api pun paburisat. Anjing naon atuh. Ya, tiba-tiba saja korek apinya berceceran karena gempur. Ketika korek api coba untuk dinyalakan kembali oleh si ibu dan ya, terlihat si jurig Aswala ada di sana dan langsung mencoba memasuki tubuh si ibu. Asya yang mulai merasa kebingungan karena si ibu yang entah kemana tidak kunjung kembali datang, mencoba untuk keluar kamar untuk mengecek keberadaan si ibu. Ketika Asya sedang berada di tengah rumah dengan kondisi lampu yang masih poek meredong, si ibu yang sudah kerasukan oleh jurig tiba-tiba saja ada di belakang Asya dan entah jalan mana si ibu masuk ke dalam rumahnya.
Si ibu yang memanggil Asya tiba-tiba saja menyuruh Asya untuk lekas pergi mencari si Jafar. Asya yang merasa kebingungan sontak langsung pergi saja tanpa memperdulikan keselamatan adiknya. Di waktu yang sama, Kodrat sedang berpamitan dengan Kiai Rohim setelah diusir oleh Jafar. Kiai Rohim sempat berbicara perlahan mengatakan kepada Kodrat bahwa Jafar telah murtad. Di sini Kodrat yang kaget mendengar perkataan dari Kiai Rohim langsung dipaksa pergi oleh anak buahnya Jafar. Alih-alih akan meninggalkan pesantren, justru Kodrat bersikeras ingin bertemu dengan Jafar. Kodrat yang posisinya sedang amak lekas pergi ke arah pondok Jafar. Setibanya di depan pondok Jafar, Kodrat yang nyerentang pun langsung mendobrak saja pintu rumah Jafar. Di sana justru ternyata tidak terlihat keberadaan Jafar. Namun samar-samar Kodrat mendengar suara jampai-jampai yang entah siapa itu yang membacakannya. Kodrat yang penasaran langsung masuk ke dalam lorong tanah tersebut dan ya, terlihat Jafar sedang memegang kepala kambing yang entah buat apa gunanya kepala kambing tersebut. Di sana, Kodrat yang kaget dengan apa yang sedang dilakukan oleh Jafar, langsung saja mengejak Jafar untuk baiwan secara langsung. Saat kamu Jafar! Ya, terjadi perkelahian yang lumayan sangat sengit dan epik antara Kodrat dan Jafar. Sama-sama sebagai atlet Smackdown, perkelahian mereka pun diwarnai dengan sabetan benda tajam dan diakhiri oleh smack mematikan dari Kodrat. Di waktu yang bersamaan, Asya yang masuk ke ruangan tersebut untuk bertemu Jafar hanya bisa ngahuleng karena melihat Jafar sudah terkapar. Sin pun berubah kembali ke dalam gudang, memperlihatkan si ibu yang sedang kerasukan jurig yang tengah menuangkan bensin ke arah kursi roda milik Alip dan langsung saja membakar kursi roda tersebut. Tidak sampai situ saja, si ibu pun ternyata sedang mengubur Alip hidup-hidup secara langsung. Kodrat dan Asya yang masih di perjalanan bergegas berlari kencang menuju rumahnya. Namun di sisi lain, semakin lama tubuh Alip semakin hampir terkubur seluruhnya. Alip semakin tertutupi tanah hingga tak tahu lagi untuk kondisinya. Dalam Kodrat dan Asya pun tiba di dalam gudang tersebut. Kodrat yang langsung menanyakan keberadaan Alip malah dijawab oleh si jurig. Alip yang mana yang Kodrat maksud? Alip lamakah yang mati dipatahkan lehernya atau Alip yang barusan yang dikubur secara hidup-hidup? Sontak mendengar jawaban dari si jurig Aswala tersebut membuat Kodrat merasa nasteng atau membuat Kodrat merasa murka. Kodrat yang langsung mengeluarkan tasbih dari dalam saku celananya tanpa banyak bacot langsung menghajar si jurig tersebut. Asya yang melihat Kodrat sedang kesusahan melawan si jurig berniat untuk membantu Kodrat dengan cara akan memukul si ibu menggunakan sekop pasir. Namun pada saat Asya akan memukul, tiba-tiba si ibu berubah bentuk ke bentuk normalnya. Sontak karena perubahan bentuk tersebut membuat Asya langsung membatalkan aksinya. Dan di sini ada sedikit celah untuk Kodrat dapat meruqyah si jurig dan ya, si ibu pun berhasil disadarkan. Si ibu yang sudah sadar sontak langsung menanyakan keberadaan Alip. Kodrat yang langsung teringat akan keberadaan Alip bergegas berusaha menggali kembali lubang tempat Alip dikubur hidup-hidup. Ketika Kodrat sedang menggali lubang tersebut, tiba-tiba lah, yang muncul bukan Alip anak si ibu, tapi melainkan Alip anak Kodrat sendiri. Di sini Kodrat dibuat dilema oleh perkataan Alip anaknya yang mengajak Kodrat untuk ikut bersamanya. Namun Kodrat yang mempunyai iman yang tebal tidak terpancing oleh perkataan anaknya, justru malah membuat si jurig yang menyamar jadi Alip merasa murka. Disinilah momen Kodrat meruqyah kembali Alip anaknya. Namun kali ini Kodrat pun berhasil melakukannya dan film pun selesai. Secara emosional dari segi horornya sendiri, buat saya pribadi untuk film ini jujur masih sangat kurang sekali kerasa gitu. Apalagi di scene terakhir tuh pada momen si Ustadz Kodrat yang sedang meruqyah anaknya. Nah di situ tuh
Di situ harusnya si juri aswalanya itu tuh muncul bro gitu ta, muncul dengan wujud aslinya gitu. Tapi ya ini mah malah hasil hitam saja yang keluar dari tubuh si Alifnya. Tapi ya sudahlah, mungkin si produsernya sendiri punya rencana lain juga gitu buat kelanjutan film ini ke depannya. Ya, untuk tingkat rating seramnya sendiri, film ini saya bisa kasih bintang 3/5 lah. Karena buat saya sendiri keseruannya tuh hanya muncul di awal-awal filmnya saja. Di pertengahan film sampai akhir filmnya justru malah kurang greget pisan gitu ta. Teuing kunaon lah. Apa orang ge. Ya mudah-mudahan lah kedepannya nanti saya bisa menemukan film yang memang rating seramnya itu bisa di atas rata-rata gitu ya. Mudah-mudahan ini mah. Baik, pengabdi film mundur pamit. Sampai ketemu lagi di film berikutnya. Kamar mayat bersama anjing. Kodrat menjadi anjing sebagai kini sedang dilanda hampa paceklik. Hampa atau hama anjing. Si ibu yang panik karena Alif tidak ada. Alif yang dari awalnya luar. Kodrat yang sedang anjing. Parupa we anjing. Disusul oleh si ibu yang membawa segelas air putih lalu pasien disembur ente anjing lain teman.